mempraktekkan bagaimana caranya membuat kura-kura dari bahan semen yang dibuat sedemikian rupa hingga menjadi seperti ini. Oke ya, untuk bahan-bahannya siapkan aja satu ember campuran ini dari bahan semen sama pasir yang udah dibentuk sedemikian rupa, pokoknya udah dicampur hingga jadi seperti inilah. Perlu itu ya, apa namanya, terlalu encer, jadi bikin yang seperti ini aja nih. Terus ada lagi kawat ram atau yang biasa dipakai buat ngayak pasir ya. Terus semacam ini saya bikin sendiri dari seng. Ini fungsinya nanti buat motong-motong, buat ngukir, ini sangat gampang dan emang harus ada ini. Kalau nggak ada bisa pakai pisau dapur, apa-apalah yang bentuknya runcing seperti ini, beko. Terus gunting. Terus sebagai tatakannya, di sini udah saya siapkan plastik ya, biar dasarannya nggak kotor kena air semen. Untuk lingkar bawah bagian kepala, di sini saya menggunakan apa namanya, pengki ini, bekas pengki buat buang-buang sampah, itu saya tidurin, saya tutupin plastik. Jadi fungsi dari plastik ini selain untuk menjaga biar keramik yang sudah ada ini tidak kotor, juga nanti untuk pengambilannya kotoran apa-apa lebih cepat. Oke ya, kita mulai saja. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya mau membuat persis seperti bentuk yang sudah jadi di atas itu. Tapi untuk ukurannya saya mungkin mau bikin yang lebih kecil gitu. Jadi itu dua ceritanya, bapak sama mamanya. Nah, ini saya mau bikin anaknya gitu. Saya membuatnya itu manual, nggak pakai cetakan khusus, nggak pakai mal-malan khusus, paling cuman pakai ini doang yang saya manfaatin nantinya buat kepala. Untuk pertama nggak usah bagus-bagus, yang penting ada bentuknya, yang penting udah kelihatan bentuknya aja udah. Tinggian dah ini kayaknya, jangan tinggian. Terus bagian yang saya sisakan ini nantinya dipakai buat tempurung, tapi nungguin ke tengah kering. Jadi dia nggak lagi gloyor, gloyor. Seperti ini. Kelihatannya udah presisi antara kaki depan, kaki belakang. Terus ekor, kepala sudah terbentuk seperti ini. Kita tunggu kira-kira 3 jam. 3 jam. Jadi biar dia agak setengah kering dulu. Nah, setelah 3 jam kemudian, kurang lebih segitulah, nanti lanjutkan proses ukir sedikit. Tahap pertama pembentukan kaki, kepala. Setelah itu penambahan untuk tempurung dari sisa ini. Nah, supaya ini tidak keras sampai nanti 3 jam itu, campurin air dulu biar agak cair. Nah, kembali lagi setelah 3 jam, ini udah keras. Sekarang kita tinggal proses pembentukan. Oh iya, satu tips lagi buat teman-teman, untuk hasil yang bagus itu kita tidak untuk dijemur ya, jadi pengeringannya harus secara alami, nggak boleh langsung kena sinar matahari langsung gitu ya. Boleh, cuman untuk kualitasnya kurang lah, lebih baik dia kering alami. Kalau kita proses pembuatannya siang ya usahain di tempat yang teduh gitu. Oke ya, lanjut. Kita tinggal pembentukan menggunakan ini. Jadi pikiran kita itu sambil begini, sambil berpikir, oh ya kurang lebih kakinya begini, badannya begini, bentuk si kura-kura tersebut ya. Ini pengukiran tahap awal, nanti ada beberapa tahapan-tahapan lagi. Dari
daripada kita beli, daripada kita lockdown di rumah nggak ngapa-ngapain, gini aja iseng-iseng ngasah otak, ngasah keterampilan. Oke, setelah kurang lebih seperti ini, kita tinggal nambahkan tempurungnya, yaitu dengan menggunakan campuran yang sisaan tadi. Sama untuk tempurungnya, supaya cepat untuk pemrosesannya juga harus keras kalau bisa. Setipis mungkin, nanti ngimbanginnya itu lebih gampang, kurangnya di mana gitu. Nah, kita tinggal kasih kawat ram, tujuannya biar dia kuat, anti pecah. Terus kalau ditenteng-tenteng gini biasanya kan dia patah gitu kan, kalau kasih ini enggak, tepuk begini. Style aja, style suka-suka Anda gimana enaknya. Kalau saya sih begini. Nah, ini begini. Terus sampai kelilingnya dipas-pasin aja. Lakukan hal ini terus sampai melingkar. Oke, setelah seperti ini ya, kira-kira jadi seperti ini, kita tinggal memasang. Untuk pemasangannya kita pas-paskan sama aja, kita setel sesuai selera. Sekiranya dia sudah pas, ya udah, yang penting kita bisa ngira-ngira, oh ya pura-pura begini, bentuknya begini, udah jadi pasti tuh. Terus langkah selanjutnya kita tutupin seluruh bagian kawat rem ini. Nah, oke ya, setelah terpasang dirapihkan. Nah, pokoknya kawatnya biar nggak sampai kelihatan. Kita lanjut ke pembuatan mata. Kalau sekiranya semuanya sudah, kita tinggal lepaskan bagian pengki nih ya, kita tinggal lepaskan bagian pengki cara pelan. Oke, kita geser pelan-pelan. Ke proses bikin skut ya, atau motif. Di sini saya sudah menyediakan apa, acian itu ya, semen dikasih air, baru kita balurkan. Oh iya, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Subscribe, like, atau jika ada yang emang perlu dipertanyakan silahkan komentar. Kita bikin motif
atau sekut pada kura-kura. Sini juga saya sudah menyediakan kuas sama air buat nggak terlalu berantakan ya. Ini kuas semuanya pakai air semen biar nggak mudah rontok dia. Oke, sekarang tahap pembentukan sekaligus finishing sudah selesai ya. Tinggal nunggu benar-benar dia kering, baru kita masuk ke tahap pengecatan. Tada! Berarti dari awal sampai hingga jadi seperti ini kurang lebih sekitar 4 jam. Oke, dan seperti inilah hasil finish. Tinggal nunggu kering, benar-benar kering, kemudian kita cat. Nah, tada! Setelah benar-benar kering sempurna ya, kemudian kita bersihkan. Ini sebelumnya sudah saya amplas ini sedikit untuk meratakan permukaannya. Terus kita lakukan pengecatan, yaitu dengan cat dasar ya. Untuk catnya bebas, kalian mau pakai warna apa. Yang jelas di sini saya mau pakai warna hitam untuk warna dasarnya ya, tapi cat minyak ya. Kita lakukan penguasan sampai benar-benar dia rata. Nanti kalau sudah warna dasar ini benar-benar kering, baru kita timpa lagi dengan warna kuning atau warna apalah yang menurut kalian bagus untuk warna kura-kura. Oh iya, jangan lupa ya, untuk bawahnya harus kita kasih ratakan supaya catnya nggak kotor kemana-mana. Lumayan susah juga sih ngilangin cat ini kalau kena keramik. Untuk pewarnaan dasar hitam ini ya cukup 1 kali aja, yang penting dia langsung tebel, langsung jadi, nggak apa-apa. Kita tinggal tunggu kering, kurang lebih sekitar 2-3 jaman lagi lah ya. Kalau mau dijemur nggak apa-apa, jemur aja, tapi kalau saya nggak suka karena kering yang dijemur atau secara paksa itu kurang hasilnya, jadi biarkan dia kering dengan sendirinya. Baik, oke ya kawan, jadi setelah cat dasar yang pertama warna hitam ini sudah kering, kita tinggal proses finishing atau tahap akhir pengecatan ya. Saya di sini mau mencampurkan warna putih ke warna kuning, karena warna kuning ini terlalu jelas gitu, jelek kalau menurut saya. Jadi saya akan mencoba mencampurnya sedikit dengan warna putih biar dia jadinya sama seperti yang sudah jadi ini. Oke ya, untuk pencampurannya kita tuangkan warna kuningnya, terus tambahkan sedikit untuk warna putih. Nah, terus kita aduk untuk penyusian warnanya, apakah udah cocok dengan selera kita atau belum gitu. Kalau sekiranya masih terlalu jelas warna kuningnya, kita tinggal tambahkan warna putih. Kita tinggal samakan aja.
Jadi saya maunya itu warnanya seperti ini nih. Ini juga sama prosesnya seperti ini. Oh iya, di sini kita nggak perlu menambahkan thinner ya, karena di sini saya butuhnya kental. Jadi biar warnanya itu nggak kemana-mana. Oke ya, setelah kurang lebih warnanya sudah cocok dengan apa yang kita ingin dan yang saya ingin kebetulan begini. Nah, beginilah hasil tahap akhirnya ya. Jadi ini sudah selesai, tinggal menunggu kering sempurna. Jadi beginilah proses akhir dari pembuatan si anakan kura-kuranya ya. Dari mulai tahap pembuatan awal lah ya, sampai pengukiran, pengecatan, hingga akhir jadi seperti ini. Buat kalian semua yang sudah menyaksikan proses pembuatan kura-kura ini dari tahap awal hingga tahap akhir, sekarang tinggal kalian semua mencobanya di rumah membuat yang seperti ini. Salam si Ipang. Jangan lupa di subscribe.